Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Breaking News. Dan di Breaking News hari ini kita akan bicara tentang kasus COVID-19 yang berada di Taiwan yang sekarang lagi memarak. Pada 1 April 2022, CECC mengatakan bahwa ada 236 kasus COVID-19 yang terjadi di Taiwan. Dari 236 kasus baru yang ada di Taiwan, 104-nya itu berada di dalam lokal dan juga 132 itu berasal dari kasus impor dari luar negeri. Dalam kasus domestik yang telah disebutkan di CECC di atas, 45-nya adalah laki-laki dan 59-nya merupakan perempuan dalam rentan umur dari balita hingga usia 89 tahun ke atas. Kami tim ID Radio juga selalu menghimbau teman-teman untuk selalu melakukan vaksinasi dan juga menjaga jarak aman ya teman-teman. Karena sekarang sedang marak-maraknya dan Taiwan itu sangat drastis terjadi penaikan dalam kasus COVID-19. Seperti yang aku sudah bilang dari episode-episode sebelumnya, teman-teman, kami selalu menghimbau teman-teman untuk melakukan vaksinasi dan juga tolong teman-teman untuk mematuhi semua peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Taiwan, yaitu memakai masker ketika di luar dan juga menggunakan hand sanitizer setiap saat, serta teman-teman juga selalu melapor ketika teman-teman merasakan gejala-gejala COVID-19 ya teman. Yang terakhir mungkin saya ada masukan teman-teman untuk kita selalu mematuhi juga peraturan yang mungkin agak sepele ya teman-teman, yaitu meng-scan kode QR yang ada di tempat-tempat di toko-toko yang biasa kita sering kunjungi, contohnya kayak 7-Eleven, rumah makan, atau tempat-tempat yang lain teman-teman. Karena dengan begitu pemerintah bisa men-track, bisa melacak pergerakan COVID-19 yang berada di Taiwan itu di bagian mana, dan juga orang-orang yang tersebar itu di bagian mana, yang terpapar yang mana. Jadi juga biar kita juga biar lebih aman teman-teman. Oke, mungkin breaking news hari ini sampai sini aja teman-teman. Aku berharap ini bisa menjadi sebuah kesadaran untuk kita semua untuk lebih menjaga diri kita lagi ke depannya. Terima kasih teman-teman. Aku Ken, pamit undur diri. See you on the next breaking news. Bye-bye. Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Fun Fact. Nah, di Fun Fact kali ini aku akan ngejelasin teman-teman tentang kurang lebih tabu apa aja atau pamali apa aja sih yang biasa orang Chinese atau orang Taiwan itu percaya. Yuk langsung. Yang pertama, nah ini mungkin kebanyakan dari teman-teman udah pada tahu nih, yaitu jangan menggunakan sumpit ditusuk di nasi atau dimanapun sih teman-teman menurutku. Karena masyarakat Taiwan atau masyarakat Chinese itu menganggap bahwa ketika teman-teman menusuk sumpitnya ke dalam makanan teman-teman atau benda yang teman-teman ingin makan itu bahwa seperti kuburan teman-teman. Nah, nanti aku kasih gambarnya kurang lebih kayak gini deh gitu loh. Nah, jadi itu pamali yang pertama ya teman-teman. Jadi hati-hati banget untuk hal yang ini. Nah, pamali yang kedua, teman-teman jangan memberikan barang-barang yang aku akan sebutin ini. Contohnya adalah payung atau jam atau sendal, karena 3 barang ini memiliki arti yang berbeda. Aku kasih tahu dari yang jam dulu ya. Oke, jadi sebenarnya kenapa sih jam nggak boleh? Nah, jadi teman-teman, jam itu kita ngomongnya kan kalau misalnya menit itu cong ya. Jadi misalnya uven cong gitu-gitu kan. Nah, kalau misalnya bahasa congnya sendiri itu kalau di bahasa Chinese atau bahasa Mandarin itu memiliki arti yang kurang enak teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman memberikan hadiah jam, kan teman-teman artinya memberikan song dan jam itu cong gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman berikan jam berarti kan song cong. Nah, itu artinya juga kurang enak teman-teman. Itu artinya kayak teman-teman memberikan kayak sesuatu untuk orang yang sudah ingin mati atau yang udah pengen meninggal. Yang kedua, payung atau shan.
Nah, kenapa sih nggak boleh pakai beri payung ke orang? Karena kalau misalnya kamu kasih payung ke orang, itu artinya kan shan. Nah, shan itu di Mandarin juga ada dua arti. Satu payung, satunya lagi kayak untuk memisahkan, artinya to separate. Nah, jadi ketika teman-teman kasih payung itu artinya kayak ya kita berpisah gitu. Nah, yang ketiga, sepatu atau sendal. Jadi teman-teman, kenapa sepatu atau sendal ini pamali? Aku juga kurang tahu sih teman-teman, tapi aku pernah dikasih sendal, dan orang yang ngasih aku tuh pasti dia ngomong kayak kasih aku satu kuai atau 500 NT, karena biar itu nggak mendoakan kamu bepergian gitu loh. Jadi kayak misalnya arti sepatu dan sendal itu sendiri adalah kayak ya kita ngerelain kamu pergi gitu loh. Nah teman-teman, yang terakhir 4. Nah sebenarnya kenapa sih 4 itu pamali di Chinese atau di Taiwan gitu? Karena orang di sini percaya bahwa 4 itu adalah angka mati. Kenapa mati? Karena 4 itu kan shi. Nah, tapi shi itu juga biasa tulisannya SI itu juga sama. Ada mati itu di Mandarin itu adalah shi juga. Jadi biasanya orang Taiwan itu nganggap 4 itu ya angka kematian. Nah, aku berharap teman-teman udah mengerti nih kurang lebih pamali-pamali apa sih yang nggak boleh dilakukan di Taiwan ataupun waktu ketemu sama orang Taiwan. Nah, aku berharap teman-teman bisa belajar sesuatu ya dari video-video ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka, teman-teman tolong like dan juga share ke teman-teman agar video kita juga makin terkenal dan juga kita bisa makin gede channelnya. Oke teman-teman, aku Ken pamit undur diri dulu. See you on the next fun fact. Bye bye. Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku dan Bunda Dwi Tantri di sini. Mungkin buat yang belum tahu sama Bunda Dwi Tantri, boleh perkenalan diri dulu kali, Bun. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Tantri ya. Saya kerja di Taiwan, wilayah Jilong. Nah, pastinya teman-teman hampir banyak yang tahu saya. Dan walaupun saya sebagai TKI, juga sebagai Satgas PMI, ya, yang membantu tentang masalah-masalah teman-teman. Nah, seperti itu. Salam sehat semua. Oke, nah jadi sesuai janji aku sama Bunda juga di video kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe PMI. Buat teman-teman yang belum nonton video kemarin, karena benar-benar penting banget, kita kemarin ngebahas tentang seberapa penting sih Mandarin untuk pekerja PMI di Taiwan. Nah kalau misalnya belum nonton dulu, terus balik lagi ke sini. Oke, nah oke, jadi sebenarnya tipe-tipe PMI ini ada apa aja sih? Ada yang kayak gimana aja sih nih Bun, yang Bunda tahu gitu loh. Oke. Tipe-tipe PMI itu sebetulnya banyak ya. Karena apa? Kita itu kadang-kadang dari negara asal terus ke luar negeri ini kita kan sudah berbeda. Budaya, makan, kebiasaan itu semua kita berbeda. Dan tipe-tipe TKI ini unik ya, unik juga menarik. Karena begini, satu, ada tipe TKI yang cuek atau tidak mau tahu dan tidak mau belajar. Ada TKI yang ingin belajar, tapi dia kurang minat, ya kan? Ada TKI yang benar-benar ingin belajar dan benar-benar ingin menguasai. Nah, di situ ini tipe-tipe TKI ini bisa dijabarkan banyak. Karena apa? Kadang-kadang tipe TKI ini ada yang cuek, yang penting saya itu dapat uang. Ada juga cuek, kita jauh dari keluarga, nggak tahu apa-apa keluarga kita di sini bagaimana. Jadi tipe-tipe mau tahu, tipe-tipe cuek, tipe-tipe sakar PDW. Nah, itu terjadi di kubu TKI nih, terjadi di kubu TKI. Karena TKI itu benar-benar orang yang mempunyai masalah, terus pergi ke luar negeri dengan keadaan negara ini bebas, ya kan? Jadi kadang-kadang teman-teman itu tidak bisa mengerem atau tidak bisa menahan apa yang sudah menjadi misi dan visinya, itu kadang-kadang teman-teman abaikan. Nah, seperti itu. Tapi tipe-tipe teman-teman seperti ini kadang-kadang itu terbawa karena pergaulan.
Nah, Tapi teman-teman TKI ini ada juga yang fokus. Saya datang ke luar negeri untuk menjalankan atau untuk mewujudkan cita-cita saya. Saya kepingin keluarga saya di Indonesia bisa tersenyum, saya bisa mengantar anak masuk ke jenjang cita-cita yang lebih baik. Jangan sampai seperti kita. Nah, ada juga yang seperti itu. Makanya saya bilang kehidupan atau dunia TKI ini asik, ruwet, dan pokoknya bagaimana seperti nano-nano bermacam-macam ya. gitu. Iya, seperti nano-nano ya, asam, asin, manis, wis rame rasanya seperti itu. Oke. Nah, Dunia TKI itu asik gitu. mungkin aku boleh tanya nih, Bun. Kayak, jadi buat kan tadi kita mungkin menggolongkan ada yang mungkin ada yang mau belajar, ada yang emang gigih buat cari uang, tapi masa bodoh Hmm, buat yang lain. Ada hmm. juga yang mungkin ya ya udahlah aku ya Tak kerja kerja kartu aja deh. lah, udah iya gitu misalnya. Nah, kalau misalnya dari tiga ini, aku sih melihatnya ada plus minus sendiri ya, bener kan, Bun? Iya, Nah, kalau Bunda sendiri sebenarnya mengharapkan teman-teman yang nonton ini jadi tipe yang kayak gimana sih gitu loh. oke. Saya sih mengharapkan teman-teman TKI itu mempunyai tipe yang benar-benar eksklusif ya. Misalnya kita itu mau belajar dan kita itu mau mendalami, kita itu ada di negara luar. Kita itu harus belajar. Kalau tidak belajar, kita kesempatannya kapan? Karena Hmm. kita datang ke luar negeri ini nggak masang langsung mengeluarkan uang sendiri, ya kan? Jadi kesempatan itu kita gunakan, belajar bahasa juga bisa, belajar tata krama juga bisa. Nah, saya kepingin ada banyak TKI itu yang memahami tipe-tipe yang benar-benar sangat bermanfaat untuk diri sendiri, yaitu Hmm. belajar, mau tahu, dan tetap harus menjaga nama baik bangsa dan negara. Terus dia Hmm. itu fokus akan tujuan apa datang ke Taiwan. Jadi tipe-tipe seperti ini yang harus diterapkan kepada kita masing-masing sebagai TKI. Nah, kalau seperti itu mungkin tidak akan namanya apa itu namanya kecewa di belakang gitu loh. Karena kita itu kalau kecewa di belakang, nanti kita itu rugi. Sudah Hmm. habis waktu, habis tenaga, kita sudah jauh dari keluarga, tapi kita nggak punya tipe-tipe yang eksklusif. Itu nanti kita itu Nggak rugi ada banget. keuntungannya ya gitu ya, Bun Nggak ya. ada uang itu bisa dicari, tapi bisa habis. Tapi Hmm. ilmu tidak bisa semudah itu kita cari tanpa kita itu harus punya niatan. Kan begitu. Hmm. Kita Hmm. datang ke luar negeri ini mahal loh kalau datang sendiri mau sekolah atau apa. Nah kita itu TKI nggak perlu sekolah, kita pinter gitu loh. Kan gitu, seperti itu. Bener banget. Nah, teman-teman, tadi udah disinggung dikit tuh sama Bunda tentang mau belajar, mau tahu, sama fokus sama tujuan teman-teman. Nah, jadi di next episode kita bakal ngebahas tentang keterampilan-keterampilan buat teman-teman itu penting nggak sih? Jadi skill-skill yang tambahan buat teman-teman itu penting nggak sih? Nanti kita bakal kupas lebih dalam di episode berikutnya. Oke, aku sama Bunda pamit dulu di episode ini. See you guys on the next video. Bye bye. Dadah. Pergi ke stasiun kereta api Taoyuan, berapa tarifnya? 1个人50元， Satu orang 50 NT. 去桃园火车站多少钱？
用跳表的。 pakai argometer. 你要去哪里？我要去桃园火车站。去桃园火车站多少钱？用跳表的。你要去哪里？中立火车站。我要去中立火车站。司机你好，我们有3个人。你们要去哪里？我们要去桃园火车站，多少钱？用跳表的。我知道了，谢谢。司机你好，我们有3个人。你们要去哪里？我们要去桃园火车站，多少钱？1个人50元。我知道了，谢谢。